Judul renungan kita hari ini, menangis atau bersuka cita. Pembacaan Alkitab diambil dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44. Dan ayat nas kita diambil dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 berkata, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Suasana duka dan tangisan adalah hal yang selalu ada dalam upacara pemakaman. Tentu itu hal yang amat wajar. Siapa yang tidak sedih karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi? Bahkan catatan Alkitab saat Lazarus mati menghasilkan salah satu ayat terpendek di Alkitab yang kita baca dalam pembacaan kita hari ini. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ya, Yesus menangis karena sedih dan haru. Padahal sebelumnya dikatakan jika Yesus sengaja menunda kedatangannya di ayat 6 pembacaan kita. Bahkan sebelum tiba di Betania, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Di ayat yang ke-23 sampai 26, ketika bertemu Marta, Yesus menegaskan bahwa Lazarus akan bangkit. Meski Marta sempat salah paham maksud Yesus waktu itu. Jika Yesus sudah tahu semua itu, mengapa ia sampai 2 kali disebut masyghul atau sedih, dan akhirnya juga menangis saat berada di rumah duka? Jika kita membaca ayat-ayat ini lebih teliti, kita akan bisa melihat bahwa kesedihan dan tangisan Yesus bukan karena kehilangan Lazarus yang amat dia kasihi, melainkan karena melihat kesedihan kedua saudarinya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 berkata agar kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan saat ada saudara kita di dalam Tuhan yang meninggal dunia. Perhatikan, bukan berarti kita tidak boleh berduka, tapi duka cita kita janganlah seperti orang yang tidak punya pengharapan. Orang percaya tahu bahwa kematian orang yang ada di dalam Tuhan akan membuat mereka bertemu kembali dengan Bapa di surga. Ini satu hal yang amat membahagiakan. Jika kita menangis, itu wajar karena kita akan merindukannya. Jika kita bersedih karena bersimpati dengan sanak keluarga yang kehilangan, itu wajar karena sebagaimana kita, mereka lebih merindukannya. Tapi selain berempati, jadikan momen itu sebagai pengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara, bahwa kematian tidak terduga datangnya, bahwa kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu hidup yang Tuhan beri pada kita, dan bahwa begitu penting kita bergantung pada Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Dengan demikian teman-teman, saat tiba giliran kita nanti, kita bisa menghadapi kematian dengan sukacita, karena kita